Badan Permusyawaratan Desa Tirtomulyo pada hari Jumat malam, tanggal 1 Mei 2020, bertempat di Aula Balai Desa Tirtomulyo mengadakan musdes penetapan penerimaan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua BPD Desa Tirtomulyo Bapak Ridwan Anas dan dihadiri oleh Bapak Camat Kretek Bapak Cahya Widada Eshum Eshos, Muspika Kecamatan Kretek, Lurah Desa Tirtomulyo Pesapamong, LPMD, perwakilan PKK, Dukuh, dan perwakilan RT sedesa Tirtomulyo. Dalam sambutannya, Bapak Camat Kretek Bapak Cahya Widada menyampaikan tentang mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa kepada warga Tirtomulyo yang terdampak COVID-19. Terkait dengan COVID-19 itu semuanya diminta untuk masuk untuk menangani. Di antaranya adalah dengan adanya dana desa. Dana desa itu ada peraturan Permendes yang harus di take over dalam rangka untuk menangani, dalam arti penanganan dampak dari COVID-19. Di antaranya dengan digunakan untuk kegiatan BLT sebagai jaring pengaman sosial. Ini kami sampaikan bahwasanya dengan adanya take over ini pasti kegiatan yang telah terancang itu ada yang tidak terlaksana. Nah ini mohon dapat dimaklumi karena semuanya mengeroyok untuk bisa menangani COVID, baik penanganan ataupun dampaknya. Dan dana desa itu digunakan diantaranya untuk penanganan dampak ekonominya dengan cara BLT untuk jaring pengaman sosial. Untuk itu ini merupakan bentuk kegotong royongan kita, kegotong royongan warga Desa Tirtomulyo dengan dananya untuk kegiatan ini. Dan ini nanti untuk menyasar keluarga-keluarga yang terdampak adanya COVID ini. Namun sebelumnya kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya yang namanya bantuan, yang namanya kakak miskin itu dahulu ada kakak miskin, kemudian dahulu itu ada kegiatan program pengentasan kemiskinan. Jadi dulu itu adalah si miskin itu punya program caranya mengentas kemiskinan dengan diberi injeksi dengan adanya dana-dana yang masuk PKH, nopo BPNT, nopo niku kartu pintar, itu semuanya dimasukkan biar yang miskin itu hilang dengan keadaan yang dahulu. Jadi yang namanya PKH itu sebetulnya dahulunya itu harus menerima BPNT, harus menerima kartu pintar, karena dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Itu adalah kebijakan dahulu sebelum COVID. Jadi sekarang kok ada yang double-double itu karena kebijakan dahulu. Niki pun dianggap pun riyen mawon. Kemudian yang kedua terkait dengan COVID itu dampaknya itu luas sekali, dan kita berharap, pemerintah berharap itu bantuan tidak double. Namun yang sudah double kemarin itu ya sudah, buatan saya diurek-urek, buatan saya dipermasalahkan. Ke depan itu bantuan itu tidak akan double pemberiannya. Di antaranya BLT ini harapannya nanti bisa diberikan kepada warga dengan 14 kriteria, namun tidak double dengan yang mendapat PKH, yang mendapat BPNT, yang mendapat KKS, yang mendapat bantuan sosial tunai nantinya. Karena nanti di tanggal 6 kalau tidak salah itu akan ada pembagian. Mungkin nek karo persentasenya itu sudah 60%, karena kemarin dari kantor pos niku datang ke kami, Pak, bagaimana pembagiannya. Jadi jelas nanti sekitar 700-an penerima di Kretek. Tapi niki sudah jelas bakal dibantu, tapi namanya juga baru turun. Niki
proses BLT-DD dan ini pun saya ini manggil Pak BPD Pak Lurah sehingga nanti akan teramu dengan baik. Harapan kami intinya nanti tidak ada yang satu orang itu dapat double bantuan depan. Minggu berikut saya ini dengan dana yang tadi telah dihitung itu nanti sekitar 197 yang akan menerima. Itu nanti monggo dengan 14 kriteria itu. Harapan kami ini mengacu kegiatan ini mengacu pada peraturan Bupati nomor 45 tahun 2020. Jadinya nanti seandainya kita merumuskan suatu hal itu ada alasannya sehingga nantinya tidak terjadi masalah, karena pasti di dalam pelaksanaan kegiatan itu mesti gitu boten bener, tetapi kita kan sudah dasarnya kan aturan dibanding dengan aturan ya boten apa ya itu mahal itu luwih boten saya nah jadi kita berharap kita menggunakan aturan ini Pergub nomor 45 tahun 2020 bahwasanya di dalam Musdes Institut ini nanti mensepakati dua hal, bahwasanya nanti diminta untuk mensepakati data di luar DTKF, data preskripsi sama data yang ditemukan oleh Bapak Ibu yang memang kriteria miskin yang perlu dibantu. Kemudian nanti juga disepakati atas orang-orang atau keluarga yang terbantu 197 itu dari data DTKS yang belum mendapat bantuan, kemudian dari data press release yang layak dibantu, kemudian dari data yang ditemukan oleh desa yang memang layak untuk dibantu dengan kriteria 14. Begitu juga Bapak DRS Sujadi, Lurah Desa Tirtomulyo menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemilihan calon penerimaan BLT tidak boleh tumpang tindih dengan penerimaan bantuan lainnya. Banyak yang disampaikan, matur nuwun Pak Camat, Pak Ketua BPD. Intinya malam hari ini adalah ada dua hal. Tadi sampaikan Pak Ketua BPD, karena dana desa yang 30% adalah untuk penanganan COVID, untuk tanggap darurat COVID sesuai dengan regulasi dawuh saking pemerintah pusat. Untuk itu malam hari ini nanti juga mensepakati pergeseran anggaran, perubahan anggaran yang akan kita lakukan. Walaupun sebenarnya Pak Camat bukan hanya DD, kami sudah mengalihkan beberapa pos anggaran yang kemarin untuk penanganan COVID, baik itu untuk penyemprotan, untuk masker dan sebagainya. Masih banyak bantuan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kemarin kami dengan Pak Camat BKAD Kecamatan Kretek juga menyisihkan paket sembako yang nanti akan berurutan tahap pertama 40 paket. Monggo nanti warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan langsung saja hubungi Pak Dukuh. Di kami ada 40 paket sembako yang kemarin Pak Camat ngendikake satu paket seharga Rp50.000. Ya lumayan untuk bantuan pada warga masyarakat kita. Berikutnya yang tadi Pak Camat ngendikake ceket-ceket, monggo ceket-ceket yang paling baku adalah kita nanti mencermati beberapa bantuan yang ada di Desa Tirtomulyo. Soalnya nyun sewu mesti kingkoki sik dirembuk kingko ndakne ndelewer kemana-mana. Kita akan fokus saja, tadi Pak Camat sudah sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum wabah corona di kita itu ada bantuan pada warga masyarakat miskin yang berupa program keluarga harapan PKH. Ada lagi bantuan yang berupa bantuan pangan non tunai sing biyen beras. Sekarang namanya BPNT. Itu Pak Dukuh harus hafal semua, nek ora kengko kacau. Dadi wargaku ki duwe eseto bantuan BPNT, wis duwe PKH. Terus kemarin sudah didum, sudah matur nuwun Pak Camat sudah berjalan dengan lancar. Di sana tambahan BPNT yang namanya KKS.
kartu keluarga sejahtera. Ada yang namanya KPM nih jenenge. Kelompok jane pemanfaat nggih. Apa jenenge? Wes pokoknya kartu berwujud kartu yang seharga 200 itu akan diterimakan sampai bulan Desember. Kemarin sudah dibagikan. Ini Pak Dukuh juga harus tahu. Lah sekarang seperti tadi Pak Ketua BPD sampaikan bahwa kita mengalihkan anggaran 30% dari DD untuk BLT A600.000 untuk 3 bulan bagi warga kita, yaitu bulan April, bulan Mei, bulan Juni dalam rangka untuk penanggulangan COVID ini. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita BPNT sudah ada datanya. Selanjutnya pada BPNT tambahan atau KKS kemarin yang sudah dibagikan kartunya di kecamatan sudah ada. Ini sudah harus tahu semua ini nanti biar nggak double anggaran kalau ngendikannya Pak Camat. Juga sudah punya PKH. Nah sekarang kita malam hari ini fokusnya adalah akan memusyawarahkan warga masyarakat kita yang belum dapat BPNT, KKS atau BPNT tambahan atau PKH. Nah itu nanti dimusyawarahkan pada malam hari ini. Walaupun pada dasarnya kita itu didahului supaya yang mendapatkan BLT adalah yang terdata dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu saking Bantul sing konon datanya do kemarin Pak Dukuh do ngeluh rodok beda. Namun toh demikian kan kita diberi kesempatan untuk data yang lain, tidak masalah, bukan yang DTKS, tapi warga kita yang belum dapat BPNT tambahan atau KKS, belum dapat PKH. Malam hari ini nanti diajukan. Tidak ngoyo-woro kita tadi sampaikan bahwa warga masyarakat kita yang akan tambahan itu sak Tirtomulyo 197 orang yang akan dapat. Namun toh demikian ada dadaan. Saya sudah konfirmasi dengan pendamping, dengan Pak Camat, bahwa kita nanti ada BST. Ruwet menang ini BST Pak Dukuh mesti agak beli nompo nggih mboten. Lah niki sing parakean. Pun ning mboten napa-napa kados ngendikan pun Pak Camat pokoknya awak dhewe bismillah ayo bareng-bareng niat kita ibadah untuk menangani niki. Nggak mumet. Lah untuk itu tadi Pak Carik tak WA supaya Pak Dukuh semua punya daftar BST atau dari Kementerian Sosial bahwa di masyarakat kita nanti tadi diingatkan Pak Camat nanti akan dapat bantuan sosial tunai itu ya 600.000 langsung ke rekening BRI masing-masing yang tertera di situ. Lah kenapa tadi saya rondo mumet, kenapa itu teko meneh? Nah itu supaya nih tadi ojo ngantek wargane dhewe ki engko etuk BLT, etuk BST, akhirnya kan ruwet meneh. Padahal ada warga masyarakat kita yang belum tercover baik itu BPNT tambahan, PKH maupun BLT belum dapat dan lain sebagainya. Untuk itu monggo Bapak-bapak supaya yang saya nanti saya harapkan nanti cermat penjenengan kumpul masing-masing pedukuhan terus mencermati data itu sehingga kados ngendikanipun Pak Camat nanti kita simpulkan terus kita buat berita acara segera kita laporkan walaupun kita masih diberi inah mau Camat sampai minggu sebenarnya musdesnya. Jadi sirodlan ini alhamdulillah kita sudah musdes hari ini, jangan bertele-tele lagi diulangi, monggo nanti kita akan selesai untuk melaksanakan ini. Musdes ini menetapkan penerimaan BLT sejumlah 196 warga yang terdiri dari Dusun Plesan 8, Palian 8, Karen 15, Gundangan 13, Gergan 12, Beracan 12, Tokolan 6, Keluren 15, Gaten 10, Jebugan 14, Karangwaru 17, Genting 18, Soropadan 16,
Jetis 13, dan Punduan 14. Demikian laporan Tirta Mulya TV melaporkan.